Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarmu di pagi menjelang siang ini? Pak Arif yakin mudah-mudahan kamu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bisa terjaga kesehatannya. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan cara setiap keluar rumah harus memakai masker. Jangan lupa sering cuci tangan. Kemudian jangan lupa juga makan makanan yang mengandung gizi supaya tubuh kita selalu bisa lebih fit dan lebih baik, dan insya Allah kita terjauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Allahumma amin. Anak-anak semuanya, sampai selamat bertemu lagi dengan Pak Arif di pelajaran hari ini, yaitu pelajaran 3 dan pelajaran 4, yang nanti akan ketemu pelajaran 3 dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian pelajaran 4 yaitu sikap amanah. Baiklah anak-anak semuanya, sudah siap semuanya kan? Silahkan anak-anak lihat di tayangan berikut ini bahwa kita akan belajar akidah akhlak di pelajaran 3 ini dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah. Pertanyaannya, Pak, sudahkah aku ini beriman? Nah, kalau ada anak yang bertanya seperti itu, saya balik. Kamu sudah jadi orang Islam apa belum? Sudah, Pak. Kalau sudah jadi orang Islam, apa yang kamu lakukan? Saya harus melakukan yang diperintahkan oleh Allah, Pak. Ya sudah, Pak, belum? Sudah, Pak. Oh, berarti kamu sudah masuk kategori iman. Coba lihat tayangan berikut. Iman itu artinya yakin dan percaya. Nah, kalau orang Islam itu belum tentu iman. Kenapa? Coba lihat di masyarakat. Itu banyak orang yang kalau kita lihat di KTP-nya itu orang Islam, tapi pas puasa Ramadan malah makan, siang-siang makan di warung. Ini baru Islam, belum iman. Ya. Tahu anak-anak ya? Ya, ngakunya aku orang Islam tapi jarang sholat. Ada enggak, Pak? Ada enggak itu anak-anak? Banyak. Nah, maka ini baru Islam namanya. Lah kalau iman itu sudah yakin dan percaya ya kepada Allah. Maka setiap yang diperintahkan oleh Allah pasti akan dilakukan. Yaitu arti iman adalah yakin dan percaya. Kemudian iman kepada kitab Allah ini termasuk rukun iman yang ketiga. Rukun iman anak-anak sudah tahu semua kan? Di kelas 1, 2, 3 ya. Di kelas 4 ini Pak Arif urutkan lagi ya. Rukun iman yang pertama apa anak-anak? Kepada Allah, iman kepada Allah. Kemudian yang kedua iman kepada malaikat Allah. Kemudian yang ketiga iman kepada iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah. Kemudian yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, itu ini mengulang di kelas bawah ya anak-anak ya, biar kamu ingat kembali. Nah, ini iman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ketiga. Kemudian kitab Al-Quran ini sebagai apa, Pak? Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu adalah sebagai pedoman hidup. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu, kembalilah ke Al-Quran. Sudah pas dengan Al-Quran apa belum? Lah kalau bertentangan gimana, Pak? Ya jangan dilakukan. Contoh ya, kita jangan minum minuman keras. Nah, ini di Al-Quran ada enggak? Ada. Kita tidak boleh makan daging babi. Di Al-Quran ada enggak? Ada. Nah, itu jangan dilakukan. Nah, karena Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup. Kemudian selanjutnya ada berapa, Pak, kitab yang harus kita imani itu sebelum datangnya Al-Quran? Coba lihat. Yang pertama, kitab Taurat. Jadi sebelum Al-Quran itu
di zaman Nabi Musa itu diturunkan oleh Allah di Bukit Tur Sina atau Gunung Sinai, itu berupa kitab namanya kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian setelah itu disusul dengan kitab selanjutnya yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian disusul kitab selanjutnya yaitu kitab Injil kepada Nabi Isa. Baru setelah turunnya 3 kitab itu, Allah menyempurnakan kitab yang sangat sempurna, yaitu kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad atau baginda Rasulullah. Nah, sudah paham anak-anak? Jadi ada berapa jumlahnya? Ada 4. Coba lihat tayangan berikut. Untuk pendalaman materi kitab-kitab Allah, itu perlu Pak Arif jelaskan bahwa kitab Taurat, istilah Taurat itu artinya perintah. Menggunakan bahasa apa? Arabkah itu bahasanya? Bukan. Bahasanya adalah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu apa, Pak? Nah, kalau itu bahasa yang ada di Jazirah Arab sana, anak-anak. Seperti di Indonesia itu ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda. Itu di Indonesia juga ada bahasa Indonesia sendiri, ya. Nah, di Arab itu, di Jazirah Arab itu ada nama bahasa, yaitu namanya bahasa Ibrani. Kemudian ada bahasa Kipti, ada bahasa Yunani, dan yang kamu kenal ada bahasa Arab. Itu bahasa-bahasa yang ada di Jazirah Arab sana, anak-anak. Ya, saya ulangi ya, Taurat artinya perintah. Bahasanya Ibrani, Zabur artinya tulisan dengan bahasa Kipti. Kemudian Injil artinya kabar gembira, bahasanya Yunani. Kemudian Al-Quran artinya bacaan dengan bahasa Arab. Ini yang kamu kenal adalah bahasa Arab karena kamu belajar bahasa Arab. Maka Al-Quran ini di seluruh dunia itu bahasanya Arab, tidak ada yang selain Arab. Pasti kamu menjumpai dimanapun, pasti Al-Qurannya berbahasa Arab. Kemudian bawahnya itu ya, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Betulkah itu? Betul. Kok bisa? Lah sekarang kamu masih bisa membaca, ya. Padahal itu sudah turun sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, itu masih bisa terbaca dan masih bisa terjaga kemurniannya. Tidak bisa ada orang siapapun yang akan memalsu. Kalau ada orang yang coba-coba ingin memalsukan Al-Quran, pasti nanti akan ketahuan. Karena banyak penghafal Al-Quran, anak-anak. Nah, maka jadilah seorang penghafal Al-Quran. Karena kamu nanti kalau hafal Al-Quran bisa menjadi penjaga Al-Quran, biar tidak dipalsukan oleh orang. Itu anak-anak ya. Allahumma amin. Kemudian Al-Quran ini terdiri berapa juz, Pak? Coba lihat. Ada 30 juz. Suratnya ada 114. Ayatnya menurut kitab-kitab itu ada 6.236 ayat. Tapi ada yang mungkin kitab lain ada yang 6.666 ayat, itu juga ada. Tapi kita merujuk ke sesuai buku kita yaitu 6.236 ayat. Paham anak-anak? Coba lihat tayangan berikut. Pelajaran keempat, kita akan belajar tentang sikap amanah. Pertanyaannya, Pak, sikap amanah itu apa toh, Pak? Nah, kalau Pak Arif jelaskan dengan bahasa kita atau bahasa seusiamu mungkin ya, amanah kuwi pokoknya pas sama yang dikehendaki orang, sesuai dengan kehendak orang. Umpamanya kamu diperintah oleh ibumu membelikan sesuatu, umpamanya roti. Nduk, belikan bapak roti. Kemana, Bu? Ke sana, ke warung sana. Ya, kamu belikan.
dikasih uang 20.000. Nah, terus kamu belikan roti harganya 10.000. Sehingga kembaliannya berapa anak-anak? Kembali 10.000. Nah, kalau kamu anak yang amanah, anak yang dapat dipercaya, pasti kembalian 10.000 akan kamu kembalikan ke orang tuamu. Ya, rotinya juga roti yang betul-betul harga 10.000 tadi. Nah, nek nganti nek kalau sampai kembaliannya tidak 10.000, maunya dikembalikan 5.000, yang 5.000 mbok kantongi masuk saku. Lah inilah anak yang khianat namanya, bukan amanah. Yo, siapa kuwi ya? Jangan sampai ya, kita jadi anak harus amanah, harus jujur, harus dapat dipercaya. Seperti Nabi Muhammad juga seperti itu. Waktu berdagang ke Syam, itu dagangannya laris sekali sampai ludes habis. Kenapa? Gara-garanya dapat dipercaya. Barang yang bagus dikatakan oleh Nabi Muhammad waktu itu, ini barangnya bagus, kalau ini kurang bagus, ini tidak bagus, silakan pilih. Nah, seperti itu anak-anak. Maka dengan amanahnya Rasulullah akhirnya dipercaya. Maka barang dagangannya habis terjual. Nah, ini kita harus meniru sikap Rasulullah. Kemudian kebalikannya amanah apa? Khianat. Ini tadi sudah saya jelaskan di atas tadi, orang yang gak bisa dipercaya. Ya, ini jangan sampai ada di kita. Kita harus menghindari khianat. Kemudian beberapa contoh sikap amanah. Yang pertama, bertanggung jawab saat piket. Kalau kamu punya menjadi regu piket, mamanya piketmu pas hari Senin ya harus piket. Kalau nggak piket gimana? Nah, kamu termasuk khianat itu. Sudah ditulis hari Senin si A, si B, si C piket, tapi nggak datang semua, atau mungkin datangnya terlambat semua. Nah, ini termasuk khianat, bukan amanah anak-anak. Kamu harus bisa bersikap amanah, bertanggung jawab saat piket. Kemudian yang B, belajar dengan sungguh-sungguh. Kamu sudah bisa apa belum pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru? Sudah bisa lah. Kalau sudah bisa, tunjukkan. Bisakah kamu mengerjakan soal-soalnya? Bisa. Oh, berarti kamu sudah bersungguh-sungguh dalam belajar. Kalau sebaliknya, bisakah kamu mengerjakan soal-soal dari Bapak Ibu? Sorry Pak, aku kesulitan. Lah, ini kamu harus lebih giat belajar. Karena apa? Dengan giatnya belajar, dengan sungguh-sungguhnya belajar, maka kamu termasuk amanah ini, dapat dipercaya. Karena kepercayaan dari Bapak Ibu guru bahwa kamu disuruh belajar. Orang tua juga seperti itu, memerintahkan anaknya supaya belajar biar menjadi anak yang pinter. Nah, tolong lakukan itu di rumah. Ya, meskipun nggak ketemu Bapak Ibu guru, kamu tetap harus belajar. Ya, kurangi HP-nya, kurangi nonton TV-nya. Ya, itu anak-anak ya. Kemudian yang C, melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, coba kita lihat pada diri kita masing-masing. Sudahkah aku ini setiap hari sholat 5 kali? Kalau Pak Arif tanya, "Kowe mau sholat subuh baru?" "Belum ya Pak, saiki sholat toh." Ya, "Pak terlambat Pak." "Lebih baik terlambat daripada tidak." Ya. Ayo, siapa yang belum sholat subuh? "Pak, saya lupa tidak sholat isya itu Pak." Nah, itu kamu harus istighfar, minta ampun sama Allah bahwa kamu sudah melakukan kesalahan yang besar. Karena apa? Sholat ini wajib. Ya, wajib kita lakukan bagi seorang muslim laki-laki yang sudah baligh. Ya, termasuk kamu itu sudah menginjak akil baligh. Ya, kamu juga harus punya kewajiban tentang sholat. Ya, kamu harus sholat lah anak-anak ya. Meskipun nggak ketemu Bapak Ibu guru, tapi ada Allah di sana. Ya, yang di situ punya raqib atid yang siap mencatat. Kalau kamu nggak sholat, siap, nanti Allah sudah menyediakan surga dan neraka. Bagi yang taat pasti akan masuk surga, bagi yang tidak taat pasti akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita
mestinya menjadi penghuni surga. Allahumma amin. Kemudian yang terakhir, kenapa kita harus berlaku amanah atau apa? Ini hikmahnya ada 3 anak-anak yang kita bahas di pagi ini. Yang pertama, kalau kamu amanah pasti akan dipercaya orang. Ya, temanmu senang semuanya, bapak ibu guru senang, ibumu di rumah senang, dan tetanggamu senang semuanya. Ya, dipercaya orang lain. Yang kedua, mendapatkan simpati dari orang lain. Kamu akan dipuji orang. Kayak lo, si A itu lo, orangnya amanah sekali, angger tak kongkon mesti beres. Kalau saya suruh pasti benar, pasti baik, pasti menyenangkan saya. Nah itu ya, kamu tiru itu. Kemudian yang ketiga atau yang C, hidupnya akan sukses dan dimudahkan. Lah nek dipercaya wong, kalau banyak orang yang percaya sama kamu pasti akan sukses. Semuanya akan mudah. Karena apa? Banyak orang yang percaya sama kamu. Seperti Rasulullah waktu itu. Ya, ketika berdagang semuanya dagangannya habis gara-gara amanah. Demikian anak-anak, barangkali pelajaran 3 dan 4 sudah cukup Pak Arif sampaikan. Kalau nanti mungkin anak-anak masih belum paham, bisa dibuka bukunya di pelajaran 3 dan 4. Insya Allah di sana akan dijelaskan lebih lengkap, ya, bisa kamu baca dan dipelajari lagi. Semoga nanti di lain kesempatan bisa Pak Arif mantapkan lagi. Selamat pagi anak-anak, sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.